Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, perumpamaan-perumpamaan tersebut kami berikan bagi manusia. Dan tiada memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Sebagian ulama salaf berkata, jika aku membaca perumpamaan di dalam Al-Quran, aku tidak dapat memahaminya. Aku menangisi diriku sendiri karena Allah telah berfirman, dan tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Demikianlah diriwayatkan sehubungan dengan penafsiran ayat yang mulia ini dari Ali bin Abi Thalhah dan Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Demikian pula menurut penafsiran Mujahid, Hasan Basri, Atha, Qatadah, dan ulama salaf serta halaf yang tidak hanya seorang. Diriwayatkan dalam Syahihain dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah bersabda, perumpamaan hidayah dan ilmu yang dibawakan kepada dari sisi Allah adalah seperti hujan yang turun ke bumi. Maka ada sebagian lahan yang dapat menerima air itu, lalu ia menumbuhkan rerumputan dan pepohonan yang lebat. Dan di antara lahan ada yang menyerap dan dapat menahan air sehingga Allah memberi manfaat kepada manusia, melalui air itu, untuk minum, menggembala, mengairi, dan bercocok tanam. Hujan pun turun ke wilayah lain yang cadas sehingga ia tidak dapat menahan air dan tidak menumbuhkan rerumputan. Itulah perumpamaan orang yang mendalami agama Allah. Allah memberi manfaat melalui apa yang aku bawa, kemudian dia memanfaatkannya, mengkajinya, kemudian mengajarkannya. Ada pula orang yang tidak memberikan perhatian kepadanya sedikit pun dan tidak menerima hidayah Allah yang aku diutus karenanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya adalah kebaikan. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Ayat 18. Allah Ta'ala memberitahukan kejadian akhir kaum yang bahagia dan kaum yang celaka. Maka Allah Ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, yakni bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, adalah kebaikan. Ia berupa balasan kebaikan. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya balasan yang baik. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, yaitu orang yang tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, yakni ketika ia di akhirat, andaikan mereka dapat menebus dirinya dari azab Allah dengan emas sepenuh bumi dan sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengannya. Namun, Allah tidak mereka tebusan mereka sebab Allah Ta'ala tidak akan menerima dari mereka, pada hari kiamat, sedekah wajib dan sunat, karena sudah bukan waktunya. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk di negeri akhirat. Mereka melepas yang sedikit di dunia, atas yang banyak, tebusan yang mulia atas yang hina. Barang siapa yang mengurangi hisab, maka diazab. Oleh karena itu Allah berfirman, dan tempat kediaman mereka ialah jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah sama antara manusia yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dari Tuhanmu itu, merupakan kebenaran yang tidak diragukan dan diperselisihkan lagi, justru semuanya merupakan kebenaran, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Dan aneka perintah serta larangannya adalah adil dengan orang yang buta, tidak mendapat petunjuk untuk menuju kebenaran, dan tidak memahami kebenaran itu. Jika dia memahaminya, maka dia tidak mengikutinya, tidak membenarkannya, dan tidak menaatinya.
Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, tidaklah sama antara para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Yakni, tidaklah sama antara orang yang ini dengan yang itu. Firman Allah Ta'ala, hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Yang dapat mengambil nasihat dan memahami hanyalah kaum pemilik akal yang sehat dan waras. Semoga Allah menjadikan kita dari kalangan mereka. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, ayat 20. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, ayat 21. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara rahasia maupun terang-terangan, dan menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan, ayat 22. Yaitu surga, Aden. Mereka memasukinya, juga orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, ayat 23. Salamun alaikum bima syabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu, ayat 24. Allah Ta'ala memberitahukan orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji bahwasanya bagi mereka kesudahan dan pertolongan di dunia dan akhirat. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Yakni, mereka tidak seperti kaum munafikin. Jika salah seorang di antara mereka berjanji, maka dia berkhianat. Jika berperkara, berbuat aniaya, jika berbicara, maka berdusta, dan jika diberi kepercayaan, maka dia berkhianat. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, berupa silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat, kepada kaum miskin dan orang yang membutuhkan, serta memberikan kema'rufan. Mereka takut kepada Tuhannya, dalam setiap amal yang mereka kerjakan dan tinggalkan, mereka takut terhadap perhitungan yang buruk di akhirat. Oleh karena itu, mereka menempatkan segala persoalannya dalam kelurusan dan keistiqamahan di dalam seluruh perilakunya. Dan orang-orang yang sabar, dalam menahan diri dari berbagai keharaman dan dosa, karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan sholat, sesuai dengan segala batasan dan ketentuan waktunya serta melakukan ruku, sujud, dan khusyuk yang sesuai dengan ketentuan syara yang diridai, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, menafkahkan kepada orang yang wajib diberi infak seperti istri, kerabat, orang lain yang miskin yang membutuhkan, dan fakir, secara rahasia maupun terang. Terangan, yakni dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, tengah malam atau pada penghujung siang, dan menolak kejahatan dengan kebaikan, yakni mereka membalas keburukan dengan kebaikan, membalas gangguan dengan kesabaran yang baik, tahan uji, lapang dada, dan memaafkan. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, balaslah dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu, Allah memberitahukan keadaan orang-orang yang bahagia yang memiliki sifat-sifat yang baik itu bahwa bagi mereka tempat kesudahan yang baik. Kemudian, kesudahan yang baik ini dijelaskan dengan firman Allah Ta'ala, surga, Aden. Yakni surga untuk kediaman. Mereka tinggal di sana dengan kekal bersama para rasul, para nabi, para syuhada, dan para imam yang beroleh petunjuk. Mereka memasukinya, juga orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Yakni, mereka dipersatukan bersama orang-orang yang dicintainya seperti bapak, istri, dan anak agar menjadi gembiralah orang bahagia itu dengan adanya mereka, hingga Allah meninggikan derajat yang rendah menjadi derajat yang tinggi sebagai anugerah dan kebaikan dari Allah. Firman Allah Ta'ala, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Salamun alaikum bima syabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.
yakni, para malaikat menemui mereka dari sana-sini untuk mengucapkan selamat atas masuknya mereka ke dalam surga. Tatkala mereka masuk ke dalam surga, para malaikat langsung masuk sambil memberi salam dan mengucapkan selamat atas apa yang mereka peroleh dari Allah berupa kedekatan, kenikmatan, dan kediaman di Darussalam dengan bertetangga bersama para rasul, para nabi, dan syiddiqin. Dalam sebuah hadits dikatakan, Rasulullah mengunjungi pekuburan syuhada pada setiap akhir tahun. Beliau berkata kepada ahli kubur, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu atas kesabaranmu." Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Dan orang-orang yang membongkar janji Allah setelah diteguhkannya, memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mengadakan kerusakan di muka bumi, maka bagi orang-orang itulah laknat dan bagi mereka tempat kesudahan yang buruk. Ayat 25. Inilah kondisi dan sifat-sifat kaum yang celaka. Allah menceritakan apa yang akan mereka terima di akhirat. Tempat kembali mereka berbeda dengan tempat kembali kaum mukminin yang senantiasa memenuhi janji Allah dan menghubungkan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan. Orang-orang yang celaka itu, membongkar janji Allah setelah diteguhkannya, memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mengadakan kerusakan di muka bumi, sebagaimana hal ini ditegaskan di dalam hadits Nabi. Tanda orang munafik ada 3: apabila dia berbicara, maka dia berdusta, apabila dia berjanji, maka dia menyalahi, dan apabila diberi amanat, kepercayaan, dia berkhianat. Dalam riwayat lain dikatakan, apabila dia berjanji, maka menipu dan apabila berseteru, maka dia membongkar segala rahasia. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka bagi orang-orang itulah laknat, yaitu pengucilan dari rahmat, dan bagi mereka tempat kesudahan yang buruk, yakni kesudahan dan tempat kembali yang buruk. Tempat tinggal mereka adalah jahanam. Ia adalah seburuk-buruk tempat. Allah melapangkan rezeki dan menakarnya bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu, dibanding akhirat, hanyalah kesenangan yang singkat. Ayat 26. Allah Ta'ala menceritakan bahwa Dialah yang melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki dan menguranginya bagi orang yang Dia kehendaki karena ada suatu hikmah di sisinya dan sebagai keadilannya. Sementara kaum kafir merasa gembira dengan kehidupan dunia yang mereka peroleh. Padahal pemberian itu merupakan istidraj dan penangguhan siksa. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Surat Al-Mu'minun, ayat 55 dan 56. Kemudian Allah menghinakan kehidupan dunia jika dibandingkan dengan apa yang dicadangkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman di negeri akhirat. Maka Dia berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia itu, dibanding akhirat, melainkan kesenangan yang singkat. Penggalan ini sejalan dengan firman Allah, bahkan mereka mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Mustawrid, yaitu saudara Bani Fihir, bahwa Rasulullah bersabda, perbandingan dunia dengan akhirat, hanyalah seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam laut lalu lihatlah berapa banyak air yang dibawa oleh jarinya itu. Rasulullah berisyarat dengan telunjuknya. Hadis Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam syahihnya. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya ayat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjukkan orang yang bertobat kepadanya. Ayat 27. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Ayat 28. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ayat 29.
Allah Ta'ala menceritakan ucapan kaum musyrikin yang berupa, mengapa tidak diturunkan kepadanya ayat dari Tuhannya. Ucapan ini seperti ucapan mereka lainnya, yaitu, hendaklah dia datang kepada kami dengan membawa suatu ayat sebagaimana yang dibawa utusan-utusan terdahulu. Ucapan mereka ini telah berulang kali dibicarakan. Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk memenuhi apa yang mereka pinta. Dalam sebuah hadits dikatakan, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Rasul-Nya tatkala kaum musyrikin meminta agar Nabi mengubah bukit Syafa menjadi emas, mengalirkan mata air bagi mereka, dan mengenyahkan gunung-gunung dari sekitar Mekah agar bekasnya dapat dibuat taman dan kebun-kebun. Wahyu itu ialah, jika kamu mau, hai Muhammad, aku akan memberikan hal itu kepada mereka. Namun, jika mereka kafir, maka aku akan mengazab mereka dengan azab yang belum pernah kutimpakan kepada seorang pun di antara penghuni semesta. Jika kamu mau, maka aku akan membukakan pintu tobat dan rahmat bagi mereka. Maka Nabi berkata, bahkan dibukakan pintu tobat dan rahmat bagi mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada Rasul-Nya, katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjukkan orang yang bertobat kepadanya. Yakni, Dialah yang menyesatkan dan menunjukkan baik Rasul itu datang membawa ayat yang sesuai dengan apa yang mereka sarankan maupun dia tidak memenuhi permintaan mereka. Ini karena hidayah dan kesesatan tidak bergantung kepada ada dan tiadanya ayat, mukjizat. Allah berfirman, ayat-ayat dan peringatan itu tidaklah berguna bagi orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjukkan orang yang bertobat kepadanya. Allah menunjukkan orang yang kembali, pulang, meminta tolong, dan berendah diri kepadanya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hati itu menjadi tentram dan cenderung kepada sisi Allah, reda ketika mengingatnya, rida kepada Allah sebagai pelindung dan penolong. Maka dia berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yakni, terwujudlah ketentraman dengan zikir. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia menafsirkan, kegembiraan dan sukacita. Pendapat lain mengatakan, alangkah baiknya apa yang mereka peroleh. Demikianlah kami mengutus kamu kepada suatu umat, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa umat, agar kamu membacakan kepada mereka yang kami wahyukan kepadamu, sedang mereka kafir kepada yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dialah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanyalah aku bertawakal dan kepadanyalah aku bertobat. Ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana kami telah mengutusmu, hai Muhammad, kepada umat ini, agar kamu membacakan kepada mereka yang kami wahyukan kepadamu, yakni kamu menyampaikan risalah Allah kepada mereka, demikian pula kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat terdahulu yang kafir kepada Allah. Para rasul sebelum kamu itu telah didustakan oleh mereka. Jadi, mereka merupakan contoh bagimu. Sebagaimana kami telah menimpakan nestapa dan siksa kami kepada kaum kafir itu, maka hendaklah kamu menakuti-nakuti umatmu dengan azab yang telah ditimpakan kepada umat terdahulu karena pendustaan umatmu kepadamu adalah lebih besar daripada pendustaan umat terdahulu kepada para rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya para rasul sebelum kamu pun telah didustakan, lalu mereka bersabar terhadap pendustaan dan gangguan mereka hingga datanglah kepada mereka pertolongan kami. Tiada penggantian terhadap kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian berita para rasul, bagaimana kami menolong mereka dan bagaimana kami memberikan kesudahan yang baik bagi para rasul itu dan para pengikutnya di dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala,
sedang mereka kafir kepada Yang Maha Pemurah. Yakni, umatmu ini kafir kepada Yang Maha Pemurah. Oleh karena itu mereka menolak, pada perjanjian Hudaibiyah, penulisan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Mereka mengatakan, kami tidak tahu apa yang dimaksud oleh Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah itu. Demikianlah menurut penafsiran Qatadah dan menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, serulah Allah, atau serulah Ar-Rahman. Nama mana saja yang kamu seru, maka bagi dialah nama-nama yang baik. Dalam Sahih Muslim dikatakan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah bersabda, nama yang paling disukai oleh Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman, hadis Muslim. Katakanlah, dialah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yakni, inilah yang kamu ingkari, sedang aku beriman kepadanya dan mengakuinya. Mengakui rububiyah dan uluhiyahnya, artinya Tuhan yang mengatur segala sesuatu dan menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Dia adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kepadanyalah aku bertawakal dalam seluruh persoalanku, dan kepadanyalah aku bertobat. Yakni, aku kembali dan berpulang kepadanya karena tiada seorang pun yang berhak dijadikan tempat kembali selain Allah. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat dijalankan, atau bumi dapat dibelah, dan atau karenanya orang mati dapat berbicara. Sesungguhnya segala urusan itu kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu berputus asa bahwa seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah menunjukkan manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat negeri mereka sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, ayat 31. Allah memuji Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Dia mengunggulkannya atas kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Maka dia berfirman, dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat dijalankan. Yakni, kalau di antara kitab-kitab terdahulu itu, ada kitab yang dapat menjalan gunung dari tempatnya, atau bumi dapat membelah, dan atau karenanya orang mati dari dalam kubur dapat berbicara. Niscaya kitab Al-Quran inilah yang paling layak memiliki sifat-sifat seperti itu sebab di dalamnya terdapat kemukjizatan sehingga apabila manusia dan jin bersatu untuk menampilkan kitab yang serupa Al-Quran, atau menampilkan sebuah surat saja, maka mereka tidak akan sanggup. Walaupun Al-Quran itu demikian hebatnya, kaum musyrikin itu tetap tidak mengimaninya. Sesungguhnya segala urusan itu kepunyaan Allah. Yakni, Allah adalah tempat kembalinya segala urusan. Dalam ayat ini kata, Al-Quran digunakan untuk menunjukkan seluruh kitab yang telah terdahulu. Penggunaan demikian dilakukan karena Al-Quran menghimpun kitab-kitab terdahulu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, diringankan kepada Daud Al-Quran. Dia menyuruh hewan kendaraannya mengenakan pelana. Daud membaca Al-Quran sebelum hewan kendaraannya itu memakai pelana. Daud tidak makan kecuali dari hasil keterampilan tangannya sendiri, hadis Ahmad. Hadis ini hanya dikemukakan oleh Bukhari. Yang dimaksud oleh Al-Quran dalam hadis ini ialah Zabur. Firman Allah Ta'ala, maka tidakkah orang-orang yang beriman itu berputus asa terhadap keimanan seluruh makhluk, dan mengetahui, serta memperoleh keterangan, bahwa seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah menunjukkan manusia semuanya. Sesungguhnya tidak ada alasan dan mukjizat yang lebih efektif dan menyentuh penalaran serta paling berpengaruh terhadap jiwa selain Al-Quran ini. Tidaklah Al-Quran meninggalkan seorang tiran melainkan Al-Quran itu membinasakannya dan barang siapa yang mencari petunjuk bukan melalui Al-Quran, maka disesatkannya. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat negeri mereka.
Karena mereka mendustakan, maka aneka bencana senantiasa menimpa mereka di dunia, atau bencana itu ditimpakan di sekitar mereka supaya mereka mengambil pelajaran dan contoh. Sehubungan dengan firman Allah, dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa qoriah, Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia menafsirkan qoriah dengan pasukan tentara. Atau hal itu terjadi di dekat negeri mereka. Nabi Muhammad berkata, hingga datang janji Allah, yaitu dikuasainya kota Mekah. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, yakni dia tidak mengingkari janjinya kepada para rasulnya dan para pengikut rasul dengan memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat. Hal ini seperti firman Allah, maka jangan sekali-kali kamu menduga kepada Allah akan menyalahi janjinya kepada para rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan. Dan sesungguhnya telah diolok-olok rasul-rasul sebelum kamu. Maka aku memberi tangguh kepada orang-orang kafir itu kemudian aku menyiksa mereka. Bagaimanakah terjadinya siksa itu? Ayat 32. Allah Ta'ala menghibur Rasulullah yang telah didustakan oleh sebagian orang di antara kaumnya, dan sesungguhnya telah diolok-olok rasul-rasul sebelum kamu. Jadi, mereka merupakan contoh bagimu. Maka aku memberi tangguh kepada orang-orang kafir itu kemudian aku menyiksa mereka, dengan siksa yang sangat keras. Bagaimanakah yang sampai kepadamu dari apa yang telah aku lakukan terhadap mereka, serta hukuman dan penangguhan yang aku berikan kepada mereka? Allah Ta'ala berfirman, dan betapa banyaknya kota yang aku tangguhkan kepadanya yang penduduknya berbuat zalim, kemudian aku azab mereka. Dan akulah tempat kembali. Dalam Syahihain dikatakan, Allah memberikan tangguh kepada orang zalim hingga apabila dia menindaknya, maka tidak dapat mengelak lagi. Kemudian Rasulullah membaca ayat, dan begitulah azab Tuhanmu, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih dan keras, hadis Bukhari dan Muslim, surat Hud, ayat 102. Maka apakah dia yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya dan mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah? Katakanlah, sebutkanlah mereka. Atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, atau sekadar perkataan pada lahiriahnya saja? Sebenarnya telah dijadikan indah bagi orang-orang kafir itu tipu daya dan perbuatan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Dan barang siapa yang disesatkan Allah maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah dia yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya, yakni dia memelihara, mengetahui, dan mengawasi setiap diri, dia mengetahui kebaikan dan keburukan yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat. Tidak ada satu perkara pun yang tersamar baginya. Allah berfirman, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Surat Yunus, ayat 61. Dan Allah Ta'ala berfirman, Dia menyertaimu dimanapun kamu berada. Allah Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Apakah zat yang demikian itu sama dengan berhala-berhala yang mereka sembah, berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, berpikir, tidak dapat memberikan manfaat bagi dirinya apalagi kepada para penyembahnya, tidak dapat menghilangkan bencana dari dirinya dan penyembahnya? Jawaban terhadap pertanyaan, penggalan, ini dibuang karena sudah dapat dimaklumi melalui konteks kalimat, yaitu melalui penggalan, dan mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Yakni, mereka menyembah berhala-berhala dan tandingan-tandingan itu bersama Allah. Katakanlah, sebutkanlah mereka. Ungkapkanlah nama-nama mereka hingga mereka mengetahui bahwa sekutu itu tidak memiliki kebenaran dan tidak ada eksistensinya,
Karena kalau Tuhan-Tuhan itu memiliki eksistensi di muka bumi karena memiliki pengetahuan, maka tidak ada satu perkara pun yang tersamar bagi Tuhan itu. Atau sekedar perkataan pada lahiriahnya saja. Atau hanya perkataan yang bersifat dugaan saja. Yakni, sesungguhnya kamu menyembah berhala-berhala itu hanya berdasarkan dugaanmu bahwa ia dapat memberi manfaat dan mudarat, lalu kamu menamainya sebagai Tuhan. Allah berfirman, tiada lain ia hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya, Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuknya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka, Surat An-Najm, ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya telah dijadikan indah bagi orang-orang kafir itu tipu daya. Mujahid menafsirkan, yakni, kesesatan mereka dan seruan kepada kesesatan secara terus-menerus. Dan perbuatan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Yakni, sebagai balasan atas kesesatan, penyesatan, dan perbuatan menghalang-halangi dari jalan Allah yang telah mereka lakukan. Maka Allah membalas mereka dengan memalingkan mereka dari jalannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Ayat ini senada dengan firman Allah, barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun daripada Allah. Surat Al-Maidah, ayat 41. Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari Allah. Ayat 34. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah, seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti, demikian pula naungannya. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, yakni bagi kaum musyrikin azab di dunia melalui tangan kaum mukminin baik dengan dibunuh maupun ditawan. Dan sesungguhnya azab akhirat, yang disediakan bagi mereka, di samping kehinaan di dunia, adalah lebih keras, daripada azab dunia, jauh lebih keras. Hal ini seperti sabda Rasulullah, azab dunia adalah lebih ringan daripada azab akhirat. Dan seperti firman Allah, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Surat Al-Fajr, ayat 25-26. Dan firman Allah Ta'ala, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa saja yang mendustakan hari kiamat. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan belenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Janganlah kamu sekalian mengharapkan suatu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Katakanlah, apakah yang demikian itu yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka? Surat Al-Furqan, ayat 11-15. Oleh karena itu, dalam ayat ini penggalan di atas dibandingkan dengan yang ini, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa, yaitu sifat dan gambarannya, ialah mengalir sungai-sungai di dalamnya. Yakni mereka dapat berpesiar di berbagai penjuru dan belahan surga, mereka dapat menggunakannya menurut kemauan sendiri dan di mana saja yang mereka sukai. Firman Allah, buahnya tak henti-henti, demikian pula naungannya. Di dalam surga terdapat buah-buahan, makanan, dan minuman yang tidak terputus dan tidak habis. Dalam Syahihain dikatakan pada hadis Ibnu Abbas yang berkaitan dengan sholat gerhana, mereka berkata, wahai Rasulullah, kami melihat engkau meraih sesuatu dari tempatmu ini, kemudian kami melihat engkau tertahan.
Beliau bersabda, aku melihat surga atau diperlihatkan kepadaku surga-surga, lalu aku mengambil setan dan buah. Jika aku mengambilnya, niscaya kamu dapat memakan daripadanya selama dunia ada. Hadis Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Utbah bin Abdus Sulma, ada seorang Badui bertanya kepada Nabi tentang surga. Orang itu bertanya, apakah di surga ada anggur? Beliau menjawab, ya. Orang itu bertanya, sebesar apa tandanya? Beliau bersabda, sejauh perjalanan sebulan ke barat siang malam dan tanpa henti. Hadis Ahmad. At-Tabrani meriwayatkan dari Sauban, dia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, misalkan kamu melihat burung di surga. Maka burung itu jatuh di hadapanmu dalam keadaan telah dipanggang. Naungan surga pun tidak berkurang dan surut. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman, mengerjakan aneka amal soleh, kami akan memasukkan mereka ke dalam surga, di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya untuk selamanya, bagi mereka di surga istri-istri yang disucikan, dan kami memasukkan mereka ke bawah naungan yang abadi. Setelah Allah menceritakan sifat surga seperti demikian, maka dia menceritakan, itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, tidaklah sama antara penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga adalah orang-orang yang beroleh keuntungan. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu. Dan di antara golongan-golongan yang bersekutu ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku berseru dan hanya kepadanya aku kembali. Ayat 36. Dan demikianlah, kami telah menurunkannya sebagai ketetapan yang jelas, dalam bahasa Arab. Dan jika kamu memperturutkan hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu dari Allah. Ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, dan mereka pun telah melaksanakan tuntutannya, bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran karena di dalam kitab mereka terdapat bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Al-Quran dan terdapat pula berita gembira mengenai Al-Quran itu. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, orang-orang yang telah kami bacakan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Firman Allah Ta'ala, dan di antara golongan-golongan yang bersekutu ada yang mengingkari sebagiannya. Mujahid menafsirkan, ada kaum Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagian kebenaran yang kamu bawa. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Yakni, sesungguhnya aku diutus untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, sebagaimana Dia telah mengutus rasul-rasul sebelumku. Hanya kepadanya aku berseru, hanya kepada jalannya aku mengajak manusia, dan hanya kepadanya aku kembali dan berpulang. Firman Allah Ta'ala, dan demikianlah, kami telah menurunkannya sebagai ketetapan yang jelas, yakni ditetapkan dan dijelaskan. Kami memuliakanmu dengannya dan kami mengunggulkanmu atas selainmu melalui kitab yang terang, nyata, dan gamblang ini. Firman Allah Ta'ala, dan jika kamu memperturutkan hawa nafsu mereka, yakni pikiran-pikiran mereka, setelah datang kepadamu pengetahuan, dari sisi Allah yang Maha Suci, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu dari Allah. Penggalan ini merupakan ancaman bagi para ulama agar mereka tidak mengikuti jalan-jalan kaum yang sesat, setelah mereka kembali kepadanya melalui jalan sunnah Nabi dan alasan Nabi Muhammad. Semoga rahmat dan salam yang paling mulia dilimpahkan kepadanya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.
Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul untuk mendatangkan suatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi setiap kitab ada batas waktu, ayat 38. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan. Dan di sisinyalah terdapat umul kitab, ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, dan sebagaimana kami telah mengutusmu, hai Muhammad, sebagai seorang Rasul dari jenis manusia, demikian pula kami telah mengutus para Rasul sebelum kamu juga dari jenis manusia. Mereka memakan makanan, berjalan di pasar-pasar, menggauli istri-istrinya, dan melahirkan anak. Kami memberi mereka istri-istri dan keturunan. Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada Rasul yang paling mulia dan penutup, katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kamu, aku diberi wahyu. Firman Allah Ta'ala, dan tidak ada hak bagi seorang Rasul untuk mendatangkan suatu ayat melainkan dengan izin Allah. Yakni, tidaklah dia membawa kepada kaumnya suatu keluarbiasaan kecuali apabila dia diizinkan. Perbuatan itu bukan hak dia, namun bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dia melakukan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia maksud. Bagi setiap kitab ada batas waktu. Sehubungan dengan penggalan ini, A'adidahak bin Muzahim menafsirkan, bagi setiap kitab ada batas waktu tertentu. Yakni, setiap kitab yang diturunkan dari langit memiliki rentang waktu yang ditetapkan pada sisi Allah, memiliki kadar tertentu. Oleh karena itu, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dari kitab itu, dan menetapkan, yakni hingga Dia mengganti keseluruhannya dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad. Firman Allah Ta'ala, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan. Para mufasir berbeda pendapat mengenai hal itu. A'ad Sauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah mengatur perkara sunnah, lalu Allah menghapus apa yang Dia kehendaki kecuali kebahagiaan, kecelakaan, kehidupan, dan kematian sebab kedua pasangan ini telah selesai penetapannya. Sehubungan dengan penggalan itu dan ayat ini, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkati. Mujahid berkata, Allah menetapkan pada malam Lailatul Qadar apa yang akan terjadi di dalam sunnah Allah seperti soal rezeki atau musibah. Kemudian Allah memajukan apa yang Dia kehendaki dan mengakhirkan apa yang Dia kehendaki. Adapun ketetapan mengenai kebahagiaan dan kecelakaan, maka ia sudah tetap dan tidak dapat diubah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sauban, bahwa Rasulullah bersabda, ada seseorang yang tidak mendapat rezeki karena dosa yang dilakukannya. Tiada yang dapat menolak takdir kecuali doa dan tiada yang dapat menambah usia kecuali kebajikan, hadis Ahmad. Dalam hadis sahih ditegaskan, silaturahmi itu menambah umur. Dalam hadis lain dikatakan, doa dan kodo, ketetapan, itu saling mendahulu di antara langit dan bumi. Kodo turun hendak menetapkan dan doa naik hendak menghapus. Akramah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kitab itu ada dua, ada kitab yang dihapus oleh Allah bagian yang Dia kehendaki, dan Dia menetapkan. Dan ada pula umul kitab. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas pula, Allah mengganti apa yang Dia kehendaki, kemudian menghapusnya, Dia menetapkan sesuatu yang Dia kehendaki, maka Dia tidak menggantinya. Pada sisinya umul kitab. Semuanya itu berada di sisinya, di dalam umul kitab yang mengganti. Segala apa yang diganti dan apa yang ditetapkan berada dalam kitab. Sehubungan dengan penggalan ini Qatadah menyebutkan firman lain, yaitu, apa saja ayat yang kami menghapuskan atau kami jadikan lupa terhadapnya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, Surat Al-Baqarah, ayat 106. Dan jika kami memperlihatkan kepadamu sebagian yang kami ancamkan kepada mereka atau kami wafatkan kamu, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja dan tugas kamilah yang menghisab, ayat 40. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum.
Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dan Dialah yang maha cepat perhitungannya, ayat 41. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, dan jika kami memperlihatkan kepadamu, hai Muhammad, sebagian yang kami ancamkan kepada mereka, yakni sebagian yang kami ancamkan kepada musuh-musuhmu berupa kehinaan dan siksa di dunia, atau kami wafatkan kamu, sebelum itu, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja. Yakni sesungguhnya kami mengutusmu agar kamu menyampaikannya kepada mereka dan itu telah kamu lakukan, dan tugas kamilah menghisab. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Firman Allah Ta'ala, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu dari tepi-tepinya? Al-Hasan dan Ad-Dahhak berkata bahwa, hal itu merupakan kemenangan Islam dan kaum muslimin atas kemusyrikan dan kaum musyrikin. Ayat ini pun ditafsirkan dengan bermacam-macam. Namun tafsiran yang paling utama ialah yang pertama, yaitu kemenangan Islam atas kemusyrikan, negeri demi negeri. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri yang ada di sekitarmu. Penafsiran ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Dan Allah menetapkan hukum. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dan Dialah yang maha cepat perhitungannya. Yakni, tiada seorang pun yang berhak menolak hukumnya kemudian menyingkirkannya, sebagaimana penduduk dunia dapat menolak hukum sebagian orang dan mengenyahkannya. Karena urusan Allah itu terlalu agung dan mulia untuk ditolak. Kelak akan dihisap orang yang menolak hukumnya dengan hisap yang sulit dan cepat. Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, namun semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan itu, ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya terhadap para rasulnya dan mereka hendak mengusir para rasul itu dari negerinya. Maka Allah memperdaya mereka dan menetapkan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan tipu daya mereka. Sesungguhnya kami telah menghancurkan mereka dan kaumnya seluruhnya. Itulah rumah-rumah mereka sunyi karena mereka berbuat zalim. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, yakni Allah Ta'ala Maha mengetahui atas segala rahasia dan isi hati. Dia akan membalas masing-masing orang sesuai dengan amalnya. Dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan itu, yakni bagi siapakah kesudahan yang baik itu, bagi mereka atau bagi para pengikut Rasul? Bukan bagi mereka, tetapi bagi para pengikut Rasul, di dunia maupun di akhirat. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Berkatalah orang-orang kafir, kamu bukanlah seorang Rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu serta antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab, ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang kafir itu mendustakanmu, dan mereka berkata, kamu bukanlah seorang Rasul. Yakni Allah tidak mengutusmu. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Yakni, cukuplah bagiku Allah, Dialah yang menjadi saksi atas aku dan kamu, menyaksikan atasku bahwa aku telah menyampaikan risalahnya dan menjadi saksi atasmu, wahai orang-orang yang mendustakan, bahwa kamu telah mengada-adakan dusta kepadanya. Firman Allah Ta'ala, serta antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab, dan meliputi para ulama ahli kitab yang menemukan sifat Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab mereka terdahulu, berupa informasi yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, rahmatku meliputi segala perkara. Aku akan menetapkan rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami,
dan orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang ummi yang mereka menemukannya tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dan Allah berfirman, dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya, serta ayat-ayat lain yang senada dengan itu yang menceritakan bahwa para ulama Bani Israel mengetahui kenabian Muhammad dari kitab-kitab mereka yang diturunkan dahulu. Demikianlah ringkasan tafsir surat Ar-Ra'd. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Surat ke-14, Ibrahim. Ia berjumlah 52 ayat dan merupakan surat Makkiyah kecuali ayat 28 dan 29 yang termasuk surat Madaniyah. Surat ini diturunkan setelah surat Nuh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Alif Lam Ra. Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka kepada jalan dari yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ayat 1. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kecelakaanlah bagi kaum kafir karena azab yang sangat keras. Ayat 2. Orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, menghalang-halangi dari jalan Allah, dan menginginkannya bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Ayat 3.